Pemirsa, Presiden Joko Widodo melantik Ketua Relawan Projo sebagai Menkominfo yang hanya memiliki 1 tahun masa kerja. Yang menjadi sorotan kenapa Presiden memilih dari kalangan non-parpol, justru dari unsur relawan dan bukan dari latar belakang profesional. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Mas Ray. Sore, Mbak Vera. Mas Ray, kalau menurut analisa Mas Ray, mengapa sebetulnya Presiden Joko Widodo mengangkat Menkominfo dari unsur relawan yang praktis hanya memiliki masa kerja 1 tahun hingga berakhirnya masa jabatan nanti? Pertama, menggantinya is oke lah ya, karena memang dibutuhkan menteri untuk menandatangani hal-hal yang bersifat administratif dalam rangka melanjutkan program yang sedang dan akan dikerjakan oleh Presiden gitu ya. Itu satu hal gitu. Tetapi kalau saya lihat komposisi keseluruhan dari kementerian ini, menurut saya ada beberapa yang memang layak untuk kita pertanyakan ya. Komposisinya misalnya, apakah wamen itu masih diperlukan atau tidak? Termasuk di dalamnya apakah wakil Menko Kominfo itu dibutuhkan atau tidak. Di luar tentu saya kira kalau wamen BUMN itu masih memungkinkan lah untuk tetap ada ditempatkan di situ, mengingat bahwa Menteri BUMN yang sekarang ini relatif menurut saya ya kurang fokus untuk mengurusi kerja-kerjanya karena terbagi kepada banyak hal. Salah satunya jadi ketua umum PSSI, konon sedang cawe-cawe juga untuk ikut cawapres atau mungkin capres dan seterusnya itu gitu. Nah, melihat komposisi ini semua, saya kira sama seperti situasi yang tengah berkembang di tengah masyarakat, bahwa pergantian ini tidak terlalu direspon baik secara positif ya oleh masyarakat karena memang tidak terlalu menjanjikan sesuatu yang wah gitu. Nah, yang istilah saya itu nampaknya ada dua yang hilang dari penunjukan anggota menteri yang baru ini, yaitu harapan ya akan adanya perubahan dan harapan akan adanya keseimbangan itu. Nah, dua ini kelihatan di tengah-tengah masyarakat kita ini tidak muncul, mengingat yang lebih tepat sebetulnya kalau dilihat dari wajah-wajah komposisi menteri yang ditambahkan itu, ini sih lebih kuat menurut saya dimensi politik bagi-bagi jasanya ketimbang itu tadi harapan untuk percepatan lah dan seterusnya itu gitu. Bagi-bagi jasa atau imbalan dan hadiahnya begitu ya. Tapi kita lanjutin berbincang usai jeda. Mas Ray tetap bersama kami di Metro hari ini. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Ray. Jadi karena yang diangkat merupakan ketua relawan Projo, maka jabatan Menkominfo hanyalah sebagai imbalan atau hadiah semata, begitu Mas Ray? Iya, mungkin saya kira kalau dilihat dari komposisi yang saya sebutkan itu tadi, bukan hanya kepada Projo ya, kepada banyak komposisi yang ada di dalamnya, mereka yang dianggap dahulu itu terlibat di dalam pemenangan lah Pak Jokowi. Nah, sekarang ya mereka mendapatkan posisi-posisi itu, tentu tidak salah ya kalau ada timbal balik seperti itu, ya mereka bekerja untuk Pak Jokowi menang, mendukung dan seterusnya itu, bahkan ada istilah tegak lurus dengan Pak Jokowi dan seterusnya itu, lalu sekarang mendapat jabatan di Menko Kominfo ya, ada yang wakil macam-macam. Cuman yang perlu mungkin kita koreksi ke depan, penggunaan kata relawan gitu. Sebab menurut saya dengan cara-cara yang seperti ini lama-lama akan terdistorsi makna relawan yang sesungguhnya bekerja untuk ya mencapai tujuan yang kepentingan bersama, bukan mencapai dalam kerangka kepentingan individual gitu. Nah, jika kita bekerja untuk pemenangan tertentu dalam kerangka mendapatkan ya balasan atas kinerja itu yang bersifat individual, memang sebaiknya tidak menggunakan kata relawan. Relawan itu tumbuh besar tanpa memedulikan apakah ia akan mendapatkan ya imbalan yang setara atau tidak kepada dirinya, karena menjadi target dirinya itu adalah kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu gitu. Nah, ini jadi merusak makna relawan itu sendiri begitu ya, yang harusnya rela tanpa mengharapkan imbalan dan hadiah begitu ya. Imbalan, relawan itu artinya rela ditinggal, kira-kira begitulah. Kalau ini Nah, ini kan kalau sampai jabatan. ada relawan atau orang yang menyatakan dirinya relawan, lalu ketika yang dia dukung menang dan yang menang itu kemudian ya tidak mendudukkan dia di dalam satu komposisi tertentu di dalam jabatan,
lalu mengatakan akan ngancam, akan saya bubarkan nih ya organisasinya atau apanya begitu. Nah kemudian dikasih jabatan itu Oke. bukan relawan lagi gitu. Itu harus diingatkan menurut saya supaya kita tidak kehilangan makna teologis lah gitu ya dari kata relawan itu gitu. Karena Oke. ini tradisi baru, ini sesuatu yang positif bagi demokrasi kita. Jangan sampai juga tercampur adur ya relawan dengan ambisi-ambisi politik gitu loh kira-kira. Jadi ancaman yang sempat disampaikan akan membuarkan pasukan relawannya begitu ya. Itu salah satu trik juga kah strategi untuk bisa mendapatkan posisi? Oh iya, Kalau kita iya, mundur iya. sedikit ke belakang nih Kalau Mas Rey, relawan beberapa itu, waktu belakang kan ada musrah juga yang digelar. Itu mengerahkan massa dengan begitu banyak walaupun juga campuran gitu ya. Ada pengerahan massa dari pihak lain juga. Tapi apakah itu bisa digambarkan sebagai imbalan karena ya sudah melakukan apa yang diinginkan oleh presiden sehingga ya wajar saja ketika posisi adalah sebagai hadiahnya begitu. iya kalau konteksnya ada timbal balik itu ya wajar. Ya, orang bekerja begitu dan seterusnya itu ya dapatkan kekuasaan ya wajar. Kalau saya sih sebetulnya bukan itu yang saya mau katakan. Kalau Anda mengatasnamakan relawan, tetapi kemudian apa namanya membarternya dengan jabatan, Anda jangan pakai kata relawan deh. Itu mendistorsi yang namanya relawan itu. Itu yang saya mau katakan. Jadi katakan saja bahwa Anda mau bekerja secara profesional mendukung presiden ini. Saya kumpulkan orang, saya bla 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 bla, ya supaya saya nanti dapat jabatan. Boleh nggak itu? Ya boleh boleh aja gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi jangan pakai kata relawan untuk itu, sebab relawan itu artinya jika penting dia akan mengeluarkan materi, waktu, Oke, tenaga, pikiran untuk mendorong seseorang demi kepentingan bangsa dan negara. Hatta kalau kemudian ia pun dilupakan dalam peristiwa itu, oke. dalam sejarah itu gitu. Nah itu yang saya mau Mas Rey. katakan gitu. Nah, Ya, satu saja. Karena saat ini posisi sudah menempati Menkominfo, apakah dengan jabatan ketua relawan itu harusnya tidak lagi disematkan terhadap Budi Ari? saya kira itu ya. Kalau etiknya sih dia jangan ditinggalkan, Oke, diberikan kepada etiknya yang demikian lain. ya. Ya, karena ada Oke, ketentuan yang secara etik bahwa baik seseorang Mas yang Rey. menduduki jabatan eksekutif sebaiknya meninggalkan jabatan-jabatan lain gitu. Baik, terima kasih Mas Rey Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Siap. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.